Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran Baimi. Kali ini saya akan membuat video rangkuman materi kelas 3 tema 5, persiapan penilaian tengah semester 2. Ya, di semester 2 ini semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kak Bayu di channel pembelajaran Baimi ini kemarin tidak upload beberapa minggu karena kesibukan di tempat kerja, jadi kita upload langsung saja rangkuman kelas 3 tema 5. Oke, sebelum dimulai jangan lupa subscribe-nya, tekan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya ketika saya upload akan tersampaikan kepada kalian semuanya. Mohon maaf nanti videonya agak sedikit panjang karena pembahasannya rangkuman ini sangat banyak. Ada bahasa Indonesia, matematika, PPKN, terus ada matematika juga. Nah, nanti yang ada di slide ini, yang ada di PDF ini nanti saya share di deskripsi agar anak-anak juga bisa dibuat belajar untuk persiapan PTS. Oke, langsung saja kita masuk di PKN ya. Rangkuman PKN ini kita membahas tentang suatu bangsa dan banyak-banyak suku bangsa. Nah, di Indonesia memiliki banyak suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu Indonesia. Kita memiliki beragam budaya, kita juga memiliki beragam makanan dan minuman. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan. Nah, di PKN tema 5 kelas 3 ini kita membahas tentang keberagaman budaya, memiliki beragam makanan dan minuman, dan memiliki banyak beragam budaya. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan ini. Nah, perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita bangsa sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap bersatu dan dalam keberagaman, sikap bersatu dalam keberagaman itu sangat penting karena bermanfaat untuk kepentingan bersama. Nah, sikap bersatu merupakan contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu menjalin persahabatan merupakan salah satu contoh sikap bersatu. Sahabat dengan teman di kelas, sahabat dengan di rumah, ya, di teman-temannya yang ada di lingkungan sekitar rumah, sahabat. Jadi merupakan pengamalan sila ketiga. Nah, menjalin persahabatan itu bisa dilakukan dengan siapa saja, walaupun berbeda sukunya, warna kulitnya, atau berbeda agamanya. Indonesia juga terdiri dari beragam budaya. Kita harus mencintai budaya Nusantara. Oke, kita lanjut. Sikap bersatu tadi berarti pengamalan Pancasila yang ketiga ya. Jadinya menjalin persahabatan di sekolah, di lingkungan rumah, itu juga kita pengamalan Pancasila yang ketiga. Oke, contoh sikap bersatu dalam keberagaman yaitu yang pertama di sini ada 3 dan sebetulnya masih banyak contoh yang lainnya. Yang pertama yaitu menolong sesama tanpa pilih-pilih suku, bangsa, agama, dan warna kulit. Nomor 2, berbagi tugas untuk merapikan ruang kelas atau bisa disebut dengan piket bersama ya. Itu juga pengamalan
Pancasila yang ketiga. Yang ketiga ini bekerja sama dalam kerja bakti di lingkungan sekitar. Oke, pembahasan PKN yang saya rangkum di tema 5 cuma ini saja sebagai bekal untuk kalian mengikuti PTS 2. Kita masuk di pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan tema 5 kelas 3, yaitu temanya tentang cuaca. Nah, bahasa Indonesia kita juga membahas tentang cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca dapat berubah-ubah. Saat cuaca cerah, udara bersinar terang, udara terasa panas. Kalau cuaca berawan, ketika awan berkumpul menutupi matahari. Nah, ini ciri-cirinya ya. Cuaca mendung bertanda akan turun hujan, langit berwarna kelabu. Jika hujan, udara terasa dingin, titik-titik air mulai turun menjadi hujan. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Misalnya, saat cuaca cerah, petani mencakul di sawah, dan saat cuaca hujan, petani memilih tidak pergi ke sawah karena bahaya bagi dirinya ya. Saat cuaca berawan, anak-anak senang bermain layangan di lapangan. Saat cuaca panas atau hujan, anak-anak lebih suka bermain di rumah saja. Nah, ini pengaruh kegiatan manusia ketika terjadinya perubahan cuaca. Jadi sangat-sangat mempengaruhi kegiatan manusia. Nah, perubahan cuaca yang sangat cepat disebut dengan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit seperti flu, mimisan, dan sesak nafas. Nah, maksudnya perubahan cuaca yang sangat cepat itu bisa diartikan kalau pagi panas, siang hujan. Nah, pergantian atau perubahan cuaca ini sangat cepat dalam beberapa jam. Jadi itu disebut dengan cuaca ekstrim. Oke, cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim yaitu menjaga kebugaran tubuh, menjaga kontak langsung dengan matahari, dan selalu menggunakan masker. Nah, ini 3 rangkuman agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim. Nah, badan yang bertugas mengamati keadaan cuaca di Indonesia yaitu BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, BMKG ini berkantor di Jakarta dan di beberapa wilayah lainnya. Nah, di bawah ini ada gambar tentang proses terjadinya hujan. Ini saya zoom, proses terjadinya hujan. Air laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Nah, ini anggap saja laut ya. Matahari bersinar terang, kemudian air laut atau air sungai atau danau ini menguap ke atas ya. Uap air berubah menjadi awan. Kemudian awan berkumpul menjadi mendung. Lama kelamaan mendung turun menjadi hujan. Ini adalah proses terjadinya hujan. Biasanya ini nanti pasti keluar ketika PTS ya. Kebanyakan proses terjadinya hujan itu seperti apa, pasti ini selalu ditanyakan ketika waktunya PTS. Indonesia adalah negara yang berada di bawah garis khatulistiwa. Apa itu khatulistiwa? Nah, kalau tidak
tahu apa itu garis khatulistiwa, yaitu garis yang mengelilingi bumi dan terletak di tengah-tengah bumi ya. Iklim di Indonesia disebut dengan iklim tropis. Iklim menyebabkan adanya musim. Jadi di Indonesia ini iklimnya iklim tropis. Karena apa? Karena Indonesia terletak di tengah-tengah bumi ya. Jadinya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah terus-menerus, itu tandanya musim kemarau. Jika mendung dan hujan sering terjadi, itu tandanya musim hujan. Jika cuaca cerah dan hujan silih berganti, itu tandanya sedang memasuki masa peralihan atau disebut dengan pancaroba. Di Indonesia, musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai September. Oke, kita masuk di perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Nah, ini ada 3 tabel, yaitu yang tabel pertama cuaca, tabel kedua musim, tabel ketiga iklim. Ini nanti agar bisa membedakan ya, dirinci sedemikian mungkin. Nah, perbedaan cuaca biasanya, perbedaan cuaca musim iklim itu, kalau cuaca keadaan udara di tempat tertentu atau sempit. Nah, kalau musim keadaan cuaca pada daerah yang agak luas. Kalau iklim keadaan cuaca pada daerah yang sangat luas. Nah, ini perbedaannya. Biasanya kalau musim itu ada musim hujan, nah saya slide ke selanjutnya, ke sebelumnya tadi. Nah, kalau musim di Indonesia itu ada 2, musim hujan dan musim kemarau tadi. Kalau cuaca biasanya hitungan jam ya, dan sekarang cerah, nanti sore hujan dan sebagainya, seperti itu. Nah, nomor 2 ini diamati dalam waktu yang singkat. Yang tadi sudah saya jelaskan, cuaca itu berubahnya cepat, hitungan jam. Pagi cerah, siang mendung atau berawan, sorenya hujan. Perubahan ini yang cepat itu biasanya cuaca. Nah, kalau musim diamati dalam hitungan bulan, yang sudah Bapak dijelaskan di sebelumnya tadi. Kalau musim itu hitungannya adalah bulan. Nah, kalau iklim diamati dalam waktu yang sangat lama atau hitungan puluhan tahun, itu iklim. Nah, cuaca itu biasanya ciri-cirinya itu mudah berubah-ubah. Nah, kalau musim berubah dalam hitungan bulan. Kalau iklim tidak mudah merubah-ubah. Ya, ini tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Ya, nah ini nanti bisa dipelajari, yang saya share di deskripsi nanti agar kalian mudah mendownloadnya. Nah, kita masuk di contoh keberagaman suku bangsa Indonesia. Nama-nama suku di Indonesia itu banyak sekali, dan ini saya rangkum ada beberapa ya, dan nama daerahnya. Kayak yang pertama ini Minangkabau, Batak, Gayo, Simeulu ya. Itu daerahnya dari Sumatera. Yang nama dan nomor 2 ini ada suku Betawi, Sunda, Madura, Tengger. Itu daerahnya di Pulau Jawa. Banjar, Dayak, dan Kutai itu berada di Kalimantan.
Nomor 4 Minahasa, Bugis, dan Toraja di Sulawesi, Ambon dan Aru di Maluku. Nah, Rote, Sasak, Bima dan Flores ya, itu ada di Nusa Tenggara. Dani dan Asmat ada di Papua. Ini adalah keberagaman suku yang ada di Indonesia. Sebetulnya masih banyak ini, tapi saya rangkum. Nah, kita di slide di bawahnya ini ada contoh makanan khas daerah. Nama makanan khas ada dodol Betawi, gudeg Jogja, nasi Padang, papeda itu di Papua. Daerah asalnya ikan sambal dabu-dabu di Manado, sate lilit ada di Bali. Nah, Palembang ada makanan ciri khasnya, makanan juada atau makanan pempek ya, itu berasal dari Palembang. Nah, tarian sekarang ada nama makanan khas. Ini sebetulnya salah, itu sebetulnya nama tarian ya. Tari Ratoe Jaro, tari Saman berada di Aceh, tari Tortor di Sumatera Utara. Ini ada tari Piring Minangkabau, tari Serimpi Yogyakarta, tari Balean Dadas Kalimantan Tengah, tari Reok berasal dari Ponorogo, tari Lenso di Maluku, tari Pendeta ada di Bali ya. Oke, ini macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Nama suku, nama makanan khas, nama tarian, dan berasal dari daerahnya. Oke, kita masuk di matematika. Di tema 5 itu ada pecahan ya. Kalau 1/2 itu di 1/2 dibaca 1/2, 1/3 dibaca 1/3, 1/4 dibaca 1/4, 1/5 dibaca 1/5. Nah, ini saya lakukan agar anak-anak paham. 1/3, yang satu ini disebut pembilang, yang di bawah itu disebut penyebut. Kenapa? Ya, seperti ini contohnya ya. 1 yang ada di atas itu namanya pembilang, sekali lagi yang ada di bawah ini namanya penyebut. Jangan sampai kebalik. Kenapa? Karena nanti bisa merubah jawabannya kalau kalian tidak tahu nama penyebut atau pembilangnya. Ini saya buat soal cerita, ini sama yang ada di buku paket kalian yang tema 5 kelas 3. Ibu menyediakan roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh itu dipotong menjadi 4 bagian seperti pada gambar yang ada di bawah ini ya. Setiap anggota keluarga mendapat berapa bagian? Berarti kalau anggota keluarganya 4 dibagi 1/1, yaitu kebagian 1/4 bagian. Nah, seperti ini. Karena anggota keluarganya ada 4, jadi kita baginya 4. Nah, setiap anggota keluarga mendapat 1/4 bagian. Oke, kita masuk di membandingkan pecahan dan penyebutnya yang sama. Ini semakin besar pembilangnya, nilainya semakin besar. Kalau semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Contoh 1/4 dan 3/4, berarti 1/4 lebih kecil dibandingkan 3/4. Ini 5/7 sama 4/7, berarti 4/7 lebih besar daripada 4/7. Contoh lainnya 2/6 dan 2/8, berarti 2/6 lebih besar daripada 2/8. Kalau 5/9 dan 5/6, berarti 5/9 lebih kecil dibandingkan 5/6. Oke, sampai sini paham ya? Kalau tidak paham, videonya diulang-ulang lagi atau materi yang saya share dipelajari lagi.
Oke, kita masuk di penjumlahan pecahan. 1/5 ditambah ditambah 3/5, jawabannya 4/5 karena penyebutnya sudah sama. Kalau pembilang tinggal ditambahkan saja. Oke, sampai sini paham ya? Intinya kalau penyebutnya sama berarti pembilangnya ditambah. Oke, ini Dayu membawa 10 potong coklat. Di perjalanan Dayu membagikan makanan atau Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang telah dimakan Dayu dan ibu? Nah, 10 ini disebut dengan penyebut ya. Berarti membawa 10 potong coklat. Nah, Dayu makan 3, berarti kita tulis 3/10. Ibu makan 2 potong coklat, berarti 2/10. Berapa bagian coklat yang telah dimakan ibu dan Dayu? Berarti ditambah. Tambahnya 3/10 ditambah 2/10 karena penyebutnya sama. Jadi di sini pasti 10 ya. Yang dimakan 3, yang Dayu makan 3, yang 2 dimakan ibu. Jadi jumlahnya adalah 5. Soal ceritanya seperti ini ya. Terus kita masuk di pengurangan. Di pengurangan itu penyebutnya juga sama semuanya, di sini 8. Kalau pembilangnya 5, terus ini dikurangi tandanya, dikurangi 2, berarti jawabannya 3/8 seperti itu ya. Oke, nanti kalau masih kurang paham, coba videonya diulang-ulang atau materi yang saya share ini dibaca, dipahami. Di SPDB ini, pembelajaran di SPDB kita menyanyi ya, dapat membuat hati menjadi senang. Menyanyi dapat membuat hati menjadi senang. Nah, ini ada judul ambilkan bulan bu ya, ciptaan dari Ate Mahmud. Nadanya seperti ini, liriknya tidak bisa saya nyanyikan karena nanti akan terkena copyright ya, nanti melanggar hak cipta ketika dinyanyikan. Jadi liriknya seperti ini. Oke, ini ada lagu. Pada lagu ambilkan bulan bu ada bagian yang dinyanyikan dengan tempo cepat, ada yang dengan tempo sedang, ada yang tempo lambat. Pada kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Ini judulnya Awan Bumi. Nah, selain bernyanyi, kegiatan menari juga membuat hati senang. Salah satunya kita menari sambil menyanyikan burung kutilang. Kapan hari ya anak-anak sudah menyanyikan burung kutilang sambil menari di kelas ya. Diiringi dengan meniru gerakan kepala burung ketilang, urut-urutannya yang ada di bawah ini. Kemarin kelas 3A yang Bapak Yu ajarkan itu juga sudah meniru kan sambil bernyanyi ya, di pucuk pohon cempaka. Burung kutilang bernyanyi, berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu ya. Kita sambil menerikan gambar pada di samping ini. Oke, kita masuk di gambar dekoratif khas Sulawesi. Ini ada Pak Kadang Pau, ini Nelimbongan, Pak Tedong, dan ini Pak Sulan Sang Buah. Nah, ini dekoratif khas Sulawesi. Oke, kita masuk di pola garis motif gambar dekoratif. Kalau ini garis vertikal, kalau ada gambar seperti ini namanya garis miring. Kalau ini garis horizontal, terus ini garis gelombang, dan ini melengkung. Gambar dekoratif juga bisa dibuat dengan menggunakan pola garis yang berulang dan dihias dengan warna
agar lebih indah. Nah, karya dengan teknik menempel dan menjahit biasanya menggunakan kain flanel ya. Karya kain berupa 3 dimensi. 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Biasanya alatnya yaitu alat dan bahannya kain gunting, jarum, benang, dan lem. Cara membuat menjahit potongan dengan teknik veston, menempelkan 2 potongan bagian kain yang membentuk sama, terus ditusukkan jarum pada gambar. Nah, seperti ini. Menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Nomor 3, menempelkan potongan kain yang sudah dijahit ke pakaian utama. Terus berikut ini ada langkah-langkahnya tentang veston ya, teknik veston. Oke, itu saja yang dapat Kak Bayu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya kasih materinya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.